Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Saya mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang literasi digital kitab kuning, yaitu pada kajian kitab Madanul Ghayat wa Taqrib tentang bab wudhu atau fardunya wudhu. Oke, kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i atau beberapa rukun wudu, ya. Wa furudul wudu'i siddatu asya. Bahwasanya rukun wudu itu jumlahnya ada 6. An-niyatu 'indal ghuslil wajhi. Yang pertama itu adalah niat ketika sedang membasuh muka. Wa ghuslul wajhi, ya, yang kedua adalah membasuh muka. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ya, yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku atau sikut. Wa mashu ba'dir ra'si. Ya, dan yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa tartibu ala ma dzakarnahu. Dan yang terakhir itu adalah tertib. Tertib itu berturutan sesuai dengan yang telah tadi saya sebutkan. Baik, kita bahas yang pertama adalah niat. Qasdus sayyi muqtarinam bi fil'ihi. Bahwa niat itu jika dilakukan sebelum pekerjaan itu disebut dengan azam. Nah, niat itu mesti ada ketika membasuh awal bagian dari wajah. Nah, niat wudhu itu adalah yang pertama harus dengan niat menghilangkan hadas. Yang kedua, niat istibahah atau boleh itu membutuhkan wudhu. Kemudian niat fardu wudhu, niat berwudu, dan niat bersuci dari hadas. Dengan catatan tidak cukup berniat bersuci saja, harus bersuci dari hadas. Nah, jika niat yang tadi saya sebutkan dibersamai dengan niat tanswis atau bersih-bersih atau tabarrud atau meninggikan badan, wudu itu tetap sah. Oke, yang kedua adalah membasuh muka. Nah, batasan dari wajah itu adalah panjang atau taulan itu antara tempat tumbuh rambut kepala yang di sini, ya, dan ujung lahyain atau tulang tumbuh gigi bawah atau di sini di bawah dagu. Kemudian lebarnya itu di antara kedua telinga dari sini. Nah, jika ada di wajah ada rambut tipis atau tebal, air wajib sampai pada kulit di dasarnya. Adapun khusus untuk jenggot yang tebal di mana ditandai dengan kulit yang tidak nampak dari sela-selanya saat berbicara, yang suci adalah bagian luarnya saja. Nah, yang tipis di mana ditandai dengan kulit yang tampak saat berbicara, air wajib mengenai kulit. Dengan catatan, jenggot pada wanita, ya, kalau misalkan ada, ya, maka air wajib mengenai kulit meskipun jenggot tersebut tebal. Nah, ketika membasuh muka, wajib juga membasuh sebagian kepala, atau sebagian leher dan sesuatu di bawah dagu. Nah, baik, kita lanjut yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, jika tidak memiliki siku, ya, maka dikira-kira siku itu kadarnya sampai di mana. Nah, termasuk yang dibasuh adalah bulu atau rambut hingga silatin, ya, atau kutil, juga jari yang lebih serta kuku. Nah, kotoran yang mencegah masuknya air itu juga harus dihilangkan. Nah, baik, dan yang keempat itu adalah mengusap sebagian kepala. Nah, yang pertama itu mengusap kepala ini berlaku bagi laki-laki, perempuan, ya, ataupun khusna. Nah, yang kedua bahwa mengusap sebagian kepala ini bisa dengan mengusap sebagian rambut yang ada pada batasan kepala. Nah, kemudian yang ketiga, mengusap di sini itu bisa jadi tidak dengan tangan, bisa dengan kain.
Nah, kemudian membasuh kepala sebagian itu ganti dari mengusap, itu sah. Dan terakhir, meletakkan tangan yang basah tanpa menggerakkannya itu tetap sah wudhunya. Oke, baik, kita lanjut kepada poin kelima, yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, jika yang berwudu memakai khuf, maka ia wajib mengusap khufnya atau mencuci kedua kakinya. Nah, membasuh kedua kaki ini mencakup membasuh bulu rambut ya hingga silatin atau kutil, juga jari yang lebih, sebagaimana penjelasan pada saat tadi membasuh tangan. Nah, yang terakhir itu adalah tertib atau berurutan. Nah, yang harus berurutan adalah pada fardu wudhunya. Nah, jika lupa urutan, tidaklah cukup, wudhu harus diulangi sesuai dengan urutan. Nah, jika membasuh 4 anggota wudhu sekaligus dengan izin orang yang berwudhu, maka dianggap baru membasuh wajah saja. Oke, baik, demikian teman-teman pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kritik dan saran tetap kami harapkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.